idza wada'tihi tatkala melahirkan engkau wahai Aminah akan ini cabang bayi. Nah, itu langsung menyebut nama kan. Adanya ngasih nama itu setelah lahir, bukan ini kayak belum udah cita-cita anak kan belum banget. Jadi calon mertuanya setuju lagi, iya papa mah setuju ada. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah adalah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril nih, Aish masyita. Kemarin dibahas. Yang lebih masyhur kalau kita bicara Aish, apa saya masih di Ibtidaiyah itu Ish kariman ahubut syahidan. Atau itu hadis apa bukan itu ya? Ish kariman ahubut syahidan. Ish kariman, Ish itu dari Asya ya, Insyu Aishan, bahwa Aishun ya, makanya dari sekian banyak istri baginda Rasul Maulana Muhammad SAW, putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Aisyah. Sesuai sih, Aisyah orang yang hidup, dan beliau sudah bertugas sebagai orang hidup ya. Dengan ilmu beliau, Islam hidup. Ada hadis khudhu nisfadinikum min hadhil Humairah. Kelas ya. Khudhu nisfadinikum min hadhil Humairah. Artinya apa? Khudhu, ambillah atau belajarlah kamu nisfadinikum, separuh ilmu agama kamu, min hadhil Humairah. Pengakuan bukan hanya sekedar suami beliau Nabi, dari perempuan yang selalu gua panggil dengan ucapan Humairah. Humairah itu jamaah apa namanya, tasghir dari Ahmar. Ada Ahmar wa hadhihi Humairah ya. Kalau bahasa ininya Hamra itu maknanya apa? Hamra itu merah ya. Jadi kalau Humairah yang rada merah. Siapa itu? Ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kok disebut kata namanya rada-rada merah? Emang pipi beliau, tapi secara alamiah ya, berwarnakan kemerah-merahan ya. Kalau kita kan punya istri kedaki-dakian ya. Oh, bicara mereka itu nggak ada habisnya ya. Hanya Zohor diceramahin dari zaman dulu, Nabi itu nggak pernah nyebut nama kalau manggil ya. Kali ya Humairah, sini saya. Khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya kamu di sisi Allah yang terbaik kepada keluarganya. Kadang-kadang kan saya suka ngomong di tempat terbalik sama bini, berantem mau ke kantor, pas ketemu bini tetangga senyumnya luar biasa. Mbak lagi ngapain? Lagi berantem juga. Mau baik-baik aja sama bini sendiri, sama anak. Aish, ini deh. Mana yuqalu ada. Aish karimah, aish masyita. Bahasa gaganya mah gua persilahkan, kata malaikat Jibril suruh sampai kepada umat. Terutama engkau wahai kekasih Allah, aish hiduplah kamu sesuai dengan keinginan kamu.
Kasih bebas kita mau jadi negarawan, mau jadi hartawan, mau jadi anak yang ditawan, bebas. Mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi kiai, nggak ada itu, nggak ada larangan. Mau jadi orang kaya atau yang paling kaya, yang bantu banyak banget, boleh, bebas. Yang perlu kalian ingat, ujung dari hidup kalian itu adalah mati. Kalau udah mayit kira-kira bagaimana? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna sesungguhnya alaina kepada kami, kata Allah, iyabahum kembalinya mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup. Kemudian bukan hanya sekedar kembali, wa inna alaina hisabahum, yang berat ya. Dan sesungguhnya atas kami juga hisab atau hitungan dari apa yang pernah mereka lakukan. Kalau seandainya baik maka insya Allah balasannya baik, kalau seandainya jelek insya Allah balasannya juga jelek ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan jadi pedagang kalau perlu terkaya di kampung ini. Cuman hati-hati, lu punya kekayaan, suatu saat lu jadi mayit gitu aja, akan diminta pertanggungjawaban kamu dari harta yang telah kamu peroleh. Kamu jadi kiai, silakan. Cuman tujuan lu jadi kiai apa, itu yang berat. Kita nekat akan jadi orang kaya, silakan. Cuman tolong kekayaan Anda untuk ibadah, itu yang cocok. Anda ingin menjadi seorang alim, belajar, sangat mungkin Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Cuman tujuan kamu jadi kiai apa, itu kan ditanya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Di kuburan kita bakal ditanya yang 4. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umur lu 65 sampai 70, ambil 15, 45, lu gunain bakal apa itu umur. Wa an ilmihi fima anfa'ahu, dari ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan selama kamu hidup, dimanfaatkan untuk apa itu? Oh, berat ya. Wa an, ini ada khusus, an syababihi fima ablahu, dari masa muda kalian. Kalian dikasih seger, dikasih sehat, dikasih luar biasa kekuatan. Saat kalian remaja, kalian gunakan untuk apa itu keremajaan dan kekuatan yang kalian miliki. Akan ditanya setelah mayit ya. Dan terakhir, wa an malihi fima anfaqahu wa min aina tasabahu. Ya, lihat kalimatnya. Dari harta yang lu miliki, yang Allah anugerahkan, dimanfaatin buat apa itu harta yang udah Allah titipin ke lu ya. Kemudian beres pertanyaan mengenai keluarnya harta, min aina iktasabahu, lalu dapat duit dari mana? Oh, ini ya. Makanya kata baginda, ismasyika fa innaka mayyit. Yang akan ditanya oleh Allah, tujuan kamu memiliki anugerah itu apa? Ya kalau udah mayit, apa sih semua artinya? Nggak pernah dengar saya ada orang dikubur pakai HP yang berbeli. Baru HP. Dengar ada orang dikubur sama Alphardnya, sama BMW yang harganya $1,5 nggak usah tertarik kalau begitu yang baru beli. Dan yang udah kebeli pikir dari mana lu dapat duit dan dikemanain ini harta. Apalagi ya kita kalau kita udah tahu tujuan hidup, insya Allah
Di samping kita nyari duit, berhati-hati memanfaatkannya juga dengan serba hati-hati, sebab akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya di sini fakinna karena itu, nah, termasuk puasa. Mau puasa boleh, nggak puasa juga nggak apa-apa. Yang penting lu sadar suatu saat lu bakal jadi mayit, itu aja. Nggak usah ngotot ngamuk di apa namanya dihipit. Pokoknya yang kagak puasa gua bunuh, nggak perlu. Mereka juga sadar. Ya udah. Yatsba'ul mayyit salah. Yatsba'ul mayyita salasun. Kalau udah mayit yatsba', ikut ke kuburan, salah. 3 faktor. Ahluhu, bini mungkin sambil nangis masih bisa ngikut, anak cucu masih bisa ngantar. Yang kedua maluhu, hartanya mungkin motornya bisa dipakai, mobilnya dipakai nganterin, ya tikernya ya masuk kuburan. Wa amaluhu, dan amalnya. Cuman nggak sampai di situ baginda berbicara. Apa kelanjutannya sallallahu alaihi wasallam? Fayarji'u isnani. Ini mana yang juz yang lain? Ada. Fayarji'u isnani, coba yang ada yaknya, mudah-mudahan. Supaya sama-sama kita sadar ya. Ya fayarji, maka balik, maka kembali ke rumah atau ke tempat masing-masing. Isnani, yang 2 perkara. Ngikutnya 3, tapi yang 2 balik lagi. Siapa yang balik ya Allah? Siapa yang balik wahai baginda sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau apa? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Anak, cucu, bini, encang, encing, balik beres-beres kubur. Wa ahluhu wa maluhu, hartanya juga. Jangan-jangan yang berharga dikerombeng pun diambil lagi. Tikar ketinggalan loh, Mamat. Ya udah biarlah, gak hancur ini. Iya jangan sayang, padahal yang beli mayit. Apa yang kita ambilin dari dunia? Wa yabqa wahidun, yang akan kekal menemani kita, wahid satu, amaluhu, amal perbuatannya. Saya dikasih kacamata mahal. Kalau saya mati, ada yang mau ngacamatain saya. Kali kata Bang Ahmad satu, kenang-kenangan. Yeah. Udah mikir gitu sampai di situ ya. Tadi saya ngomong padahal nggak mau umur. Itu emaknya Ustaz Tarmidi, ya Allah ngeletak. Biasanya kalau ketemu saya, habis sehat, ini dia aja, dia ngomong aja. Malah yang ngomong Dadang di sini, itu juga masih punya nyawa. Nggak ada nyawa Dadang. Ya Allah, amal baik, amal jelek, itu yang bakal menjadi kita. Makanya supaya amal kita itu bagus, terutama Ramadan, ya ini saya mau pengen ngaji. Jadi as-sawmu salatu darajat. Jadi imam coba lihat sebahan ada kalimat yasma'ul mayyit. Yuqalu, berarti ya, mau ditulis boleh, mau dipoto boleh. Yuqalu itu dikatakan atau dijelaskan boleh ya, diterangkan. As-sawmu, bahwa yang namanya saum, puasa itu ternyata ada salasul darajatin, ada 3 tahapan, 3 tingkat. Dan kalau ngaji begini jelas ya. Mana kira-kira keterangan yang 3 itu? Saumul awal. Yang pertama, kelas yang pertama, saumul awam, puasanya awam. Yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khawas.
Yang ketiga, ini antiknya ada di saya, saumu khawasil khawas. Sampai itu untuk khotbah ya biar jelas. Saumul awam, Enggak ada. enggak ada. Saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Gimana itu? Ya, kita lihat itu. Amma saumul awami, adapun puasa yang kelas awam, fakaful batni wal farji an qada'i syahwah. Ya. Mungkin ada puasa yang di bawah awam. Puasa awam itu adalah puasa yang isinya kaful batni, menjaga, dari kafa ya kufu, menahannya perut, wal farji dan kemaluan, an qada'i syahwati, dari pelaksanaan syahwat. Enggak jima sama istri, enggak makan, enggak minum, keperluan batin, apa perut ya, al-faraj ya, keperluan di bawah perut dijaga sama dia. Enggak jima, enggak makan, enggak minum, itu aja. Ini puasa yang rada-rada meragukan untuk diterima oleh Allah. Amma saumul khawas, lihat jelas. Saudara kan suka waktu jelasin biar jelas. Sedari itu. Amma saumul khawas fahuwa saumus sholihin. Kalau puasa khawas itu adalah puasa orang-orang soleh. Isinya gimana? Ada ribetnya. Wa huwa kaful jawarih. Kalau tadi hanya kaful batni wal farji. Ya. Apa tadi? Kafu mencegah al batn, perut, al faraj kemaluan, dari syahwat yang memang diperlukan oleh mereka berdua, syahwat dan faraj dan batn. Adapun saumus sholihin itu kaful jawarih. Apa jawarih? Jawarih itu jamak dari jarihatun ya. Ini anggota badan. Jawarih seluruh anggota badan. Berarti mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Mereka jaga itu. Dijaga dari apa, Abi? Anil athami. Ya, dari al-atham. Atham itu jamak dari ithmun. Ya. Bisa biar maknanya jelas ya. Coba apa di atas ya. Nah, kita bikin kamus. Kafu sama dengan man'u, mencegah. Pencegahan. Ngaji ini gaya pesantren. Kafu man'u, apa tadi? Al-jawarih, al-batin, al-faraj, udah nggak usah kan. Ini ada al-jawarih, jam'u jarihah, jamak dari jarihah, anggota badan. Siapa ada orang pengen buat jima, menyebut farji Allah,
Kobi haji. Kata Allah kasar. Yang ini mati'ni ya Rabbi bijawarihi. Berikan mata itu, berikan keindahan melalui seluruh anggota badan saya. Ada sopan, nggak kasar, nggak salah, cuman etik endasmu gitu. Jangan. Mati nih di jawarihi, Rob, saya kepengen mendapatkan kesenangan dengan anggota badan yang telah engkau anugerah. Di jawarihi itu, jawarihi ya, jarihan. Apalagi yang perlu dikasih makna tadi? Biar walaupun sekali ini kesannya sampai mati, insyaallah. Amin. Batin ngerti ya, kaful batin mencegah perut, wal faraj dan kemaluan, an qada'i syahwah dari pelaksanaan syahwat. Amma saumul khawas, saumul sa'ani, kaful jawarih, mengekang seluruh anggota badan. Kata dia, al-azam, dia jelas ya, al-azam jamak jam'u min, harus hati-hati ya. Asam jamak itin, samanya dengan dambun. Nah, ini jawari samanya dengan abun. Ngaji ini abun. Itu jangan pakai darah. Aduh, nanti sering cerita. Ada orang ngasih ini wudunya apa ihlik adui, dia tulis ihlik adui. Kalau adui musuh, kalau adui anggota badan. Rab, hancurkan anggota badan saya. Habis berdoa langsung setruk. Hati-hati ya, bukan nakutin supaya kita benar. Jarihatun, jawarih abun, jamaknya akboun. Kalau ketemu kita Melayu udah enak tuh ya. Kemudian al-azam, jamak dari isim, sama dengan bangun. Atau ada lagi wizrun, sama tuh dosa. Kalau datang bisa paham, kalah yang di pesantren dia ini. Lambun, jamaknya dunub, wizrun, auzar, itu semua ada di Quran. Insya Allah nggak sulit kalau udah bisa percaya. Apalagi ya, yang perlu dimaknai. Turun lagi ya. Oke. Kalau kita balik ke kitabnya. Aduh ya, masyitan. Ini masyitan itu. Mau puasa bagaimana juga terserah lu. Sambil dagang terserah. Enggak dibatasi sama Nabi. Cuman yang ujungnya ke fa'inna kamayit, ntar lu punya puasa bakal ditanya sama lu, itu aja. Ya nggak begitu kok belum kosong mau keluar ini. Kalau puasa khawas yang disebut puasa sholihin, bukan kaful batni doang, bukan kaful farji doang, tapi kafu al-jawarihi, menahan atau apa? Boleh dikatakan memenjarakan seluruh anggota badan kita anil azami dari seluruh dosa. Oh, udah nyampe belum tuh? Fala maka tiada yatimu dzalika, tamma yatimu apa artinya? Oh, ngajinya udah tamat ya, tamat.
Apa tamat ya? Udah selesai. Tidak akan selesai, tidak akan sempurna. Zalika perkara tersebut, perkara mana? Kaful jawadih anil atham, perkara menahan seluruh anggota badan dari seluruh dosa. Illa bimudawamati khamsati asya, kecuali dengan mudawamah. Apa? Dengan melazimkan khamsati asya, 5 perkara. Ya. Pengen amat ya Allah, saya punya puasa khawas. Berarti lu pun puasanya kayak puasa sholihin. Puasa sholihin gimana sih? Kaful jawari anil atam. Kaful jawari anil atam gimana sih? 5 perkara lu kudu lazimin selama puasa dan setelah puasa. Begitu kita periksa nih ya. Al-awwalu ghaddul basari. Nah, ini HP bisa dibuka ini dalam bahasa. Ya takut abdi kesalahan. Ngomong ke sono kemari puasa lu kagak terangin, udah ya Allah. Lagi sekarang. Yang pertama yang 5 perkara itu ghaddul basar, memejamkan mata. Dadah. Siapa itu yang lewat? Saya, siapa? Gini aja. Saya. Mana lama kayak kudu. Kamu dulu bagus juga ya. Bukan dari dosa. Kulli ma yudham. Lama ya tumu mencela. Dumma yudamu yang tercela. Masya Allah, kita istighfar bukan istighfar di Ramadan kemarin, Ramadan sekarang. Memejamkan pandangan an dari kulli setiap ma barang yudamu yang tercela syar'an secara agama. Itu wadhani hifdzul lisan. Berat semua ini, tanpa inayah Allah nggak mungkin seseorang bisa. Allahumma inna ala Allah bantu kita ya. Yang keduanya yang lu kudu lazimin kalau puasa lu pengen puasa khawas, puasa sholihin, puasanya orang-orang yang menghindar dari seluruh anggota badan, dari seluruh dosa. Yang pertama mata lu jaga, jangan sampai dilalatan, jangan yang dimakruhin, jangan yang diharamin, yang sekedar tercela itu kalau boleh lu lihat. Nah, kalau kita sekarang puasa jalan-jalan, namanya juga di jalan. Paling gede saya kalau istilah ngabuburit. Ih, najis sih. Ngabuburit aki-aki bawa cucu 7 keliling kampung. Mana Kang? Nungguin maghrib gua. Emang kalau maghrib ditungguin di rumah kagak datang? Coba lu tungguin sampai asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Saat maghrib ada yang teriak suara Tuhan ya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih, hal min mu'ammilin fa'u'ti ma'ammalah. Kalau di hari-hari lain itu suara kedengarannya pas jam 3 malam. Ini dari mulai buka sampai subuh itu suara terdengar di langit. Apakah ada yang minta istighfar? Gua ampunin. Yang minta tobat, gua kasih tobat. Yang minta apa aja selama dalam ridha gua kasih tenangnya. Dari mulai maghrib sampai subuh. Udah kebanyakan hadis dan akhirnya nggak habis. Ada hadisnya ada.
Balik kepada itu kan. Yang pertama, tolong jaga mata untuk tidak memandang sesuatu yang tercela, apalagi makruh, lebih apalagi haram. HP. Makanya kita akhirnya kita mah ngabisin kacang goreng. Ya, tapi nggak mau disalahin tapi hari kiamat. Ya kita berdoa dan hati yang baca, kita yang dengar, insya Allah dapat kekuatan dari Allah. Azami yang kedua dia hifdzul lisan. Ini yang bersalin ya. Hifdz itu artinya sering saya ngomong kalau orang kesurupan, kalau orang aku pernah dulu, lu baca ya hafid. Apa ya hafid? Yang maha memelihara, yang maha menjaga. Wala ya'uduhu hifdz. Kenapa itu ayat kursi? Hikmahnya, di antara hikmahnya bisa ngancurin alam gaib yang mau usil kan. Wala dan tiada ya'uduhu, memberatkan kepada Allah, hifdzuhuma, menjaga bumi dan langit. Menjaga bumi dan langit tidak susah untuk Allah, itu masalah kecil yang tidak ada artinya. Dalam hati apa? Kalau langit dan bumi tidak memberatkan Allah, apalagi Allah ngejaga segede si Aminuddin beres, kata Allah. Ya kecil, langit aja gua jaga, nggak ada yang jaga-jaga dari bumi aja ngertak-ngertak, walaupun lu injak ya Allah Jakarta bangunan banyak banget, tenang gua jaga. Nah kalau langit dan bumi dijaga sama Allah, apa kira segede lu ya kecil. Itu artinya ya. Saya bilang Waqiah dibaca, tapi hari kiamat gak pernah ingat. Waqiah dibaca, sama surga gak pernah tertarik. Waqiah dibaca, tapi yang menerangkan nang-nangin, di mana mau mempan itu Waqiah. Nangis Waqiah, ayat bisnis enggak. Yang pertama apa? Sabiquna ulaikal muqarrabun, ahli surga. Ya. Muncul lagi ashabul yamin, ahli surga langsung. Ashabus shimal, ahli neraka. Berarti kalau pengen banyak rezeki, ingat kiamat. Kudu kau pengen ke surga. Akhirnya apa yang terjadi? Takut ke neraka. Insya Allah rezeki akan mulus. Kadang-kadang kiainya juga nggak ngingetin, baca Waqiah 41 loh, 7 aja gua ngantuk. Kalau saya nggak pakai jumlah sekuat lo. Baca tuh 6.666. Nggak boleh 6 aja. Terus segede lu mana kurang? Gua juga yang ngasih ke aku kan. Kejadian tertentu kayak ya Latif gitu ya dari dulu. Tapi nggak banyak, 129. Oke. Hifdz ya. Jadi saya mendekatkan pemahaman aja. Hifdz itu artinya pemeliharaan. Dari hafidhu yahfadhu hifdhan fahuwa hafidhun wa dzaka mahfud, ya. Mahfud berarti yang dijaga. Makanya bingung kalau ada nama Mahfud kesurupan, kan bingung. Jangan diganggu lagi mabok. Saya dari Mahfud. Oke. Ya. Ayo boleh nanya, ngaji. Tapi yang kaitan ke sini ya. Hifdzul lisan. Udah paham sekarang. Kalau kepengen termasuk saumul khawas, saumnya orang-orang soleh, yang pertama mata jaga, jangan terlalu banyak melihat sesuatu yang tercela, bukan yang haram. Yang haram udah mutlak lah ya.
Yang kira-kira kagak beres jangan dilihat. Amanah tadi. Yang keduanya, jaga lisan. Dari apa? Anil ghibati, dari ngomongin orang, paling gurih. Itu ngomong lagi puasa, diem aja. Pada udah ngomongin gimana kan ngobrol. Diem aja lagi masuk orang puasa nggak enak. Ada itu kali kan. Bulan puasa nggak boleh ngomongin. Udah tiga warna kejelekan gitu. Jangan ngomongin orang, nggak boleh puasa terbatal. Itu tahu loh. Ya, kan sekarang kitabnya udah jelas ya. Dia ngomong Imam Ghazali bukan saya ya. Anil ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Walau karena hakikian, walaupun itu yang dia omongin emang benar. Sekarang sombong banget, emang sombong dia. Bung mama lagi. Nah itu ngomong begitu itu ngomongin. Jangan sampai dia kalau ngomong emang benar begitu, ya itu namanya ngomongin. Ngerti nggak sih ngomong apa? Orang. Itu anak matanya ada hitam-hitamnya ngomongin. Kan bener, artinya itu kan ngomongin. Gimana sih? Jelas ya? Enggak, ini saya anggap pesantren Ramadan satu khusus. Bodoh amat yang lain mah nggak ngerti, yang penting paham. Kalau itu belum bisa nyampein. Dan sebentar. Gue tahu nggak? Ya iya, gue pengen tahu nggak? Tapi gitu aja, kan bulan puasa. Ada apa? Aku bulan puasa ada apa? Tinggalin. Gimana sih bilang itu susah itu di Indonesia ya? Ya kan sering saya ngomong. Udah ngomongin dia bilang apa? Ini bukan ngomongin, bener. Artinya namanya ngomongin itu. Paling kesel saya tadi. Jangan pernah ngomongnya antara kita dulu. Ketemu bini tetangga ngomong gitu, ketemu yang lain ngomong gitu, dengan alasan ini bukan ngomongin emang benar begitu, tapi antara kita aja jangan sampai tahu, sekampung tahu semua, gara-gara antara kita aja. Hati-hati ya. Itu merupakan persyaratan untuk mencapai saumul khawas atau saumus sholihin. Gitu. Tenang deh, ntar saya bawain. Itu ambil bareng datang. Yang pas sekarang nih, Hasyim Asy'ari itu jangan bohong tuh. Hasyim Asy'ari, KPU, sama Rahmat Bagja, itu masuk Jokowi. Hati-hati itu puasa kita bagaimana tuh? Keben. Sering bilang jangan ngebohongin orang, ngebohongin kucing aja gitu usap-usapin ya, ntar pulang gue bawain daging ya, kalau ntar gue bawain daging gua boleh, daging gua anak dibohongin, bini dibohongin.